Selamat pagi Bu Novita dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 pada kesempatan pagi hari ini kami akan mempresentasikan materi terkait isi rekam medis pada mata kuliah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 beranggota ada saya sendiri, Adi Kurniawan, ada Era Vivit Wulandari, ada Nita Yulianti, dan yang terakhir ada Zahra Citra Islamia. Mungkin teman sudah tidak asing lagi tentang apa saja itu isi rekam medis. Namun di sini kami akan coba menguras lagi tentang materi tersebut. Pada dasarnya isi rekam medis sendiri dibagi atau diklasifikasikan menjadi dua, administratif dan data klinis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Era Vivit. Silakan. Data administratif. Data administratif mencakup data demografi, keluarga terdekat, keuangan, serta informasi tertulis lain yang berhubungan dengan pasien, seperti surat persetujuan, surat kuasa, dan sebagainya, yang membutuhkan pernyataan persetujuan atau penolakan dari pasien. Umumnya, data administratif adalah data yang dapat dihubungkan dengan pasien dan digunakan bagi kepentingan administratif, regulasi, pelaksanaan pelayanan kesehatan, dan pembayaran. Informasi yang ada dalam data administratif terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, data demografi. Isi data demografi ini bersifat permanen, yang setidaknya berisi tentang informasi yang mampu mengenal identitas pasien. Kandungan informasinya menyangkut nama lengkap pasien, nomor identitas pasien seperti KTP atau paspor, nomor rekam medis pasien, alamat lengkap pasien, tanggal lahir pasien, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, dan juga golongan darah jika ada. Lalu yang kedua, data keluarga. Menyangkut alamat, nama, nomor telepon anggota terdekat yang dapat dihubungi oleh pihak rumah sakit. Lalu yang ketiga, ada data keuangan. Data keuangan atau finansial berisi data nomor asuransi pasien yang digunakan untuk pertanggungjawaban pembiayaan pasien. Lalu yang keempat, identifikasi fasilitas menyangkut hal yang pertama, nomor fasilitas layanan kesehatan, yang kedua, logo dan nama fasilitas pelayanan kesehatan, dan yang ketiga, alamat fasilitas layanan kesehatan, dan terakhir, tanggal dan waktu terdaftarnya pasien di rumah sakit. Yang kelima, data administratif lainnya. Data administratif lainnya menyangkut hal persetujuan umum, persetujuan atau penolakan tindakan operasi, pemberian edukasi dan informasi, surat permintaan henti rawat inap, dan yang terakhir surat kuasa. Jadi, data administratif tercatat dan terbagi dalam lembar-lembar formulir rekam medis, antara lain seperti pada gambar, lembar pengesahan untuk melepaskan informasi. Isi informasi rekam medis adalah rahasia. Jadi, saat informasi ini dibagikan kepada pihak lain atau tertentu, diperlukan adanya lembar pengesahan untuk melepaskan informasi. Terlihat pada gambar, ada nama pemberi informasi itu siapa, penerima informasi itu siapa, dan jenis informasinya apa saja, tertera pada gambar, yaitu diagnosa,
dasar diagnosis, tindakan kedokteran, indikasi tindakan, tata cara, tujuan, risiko, komplikasi, prognosis, dan juga kewajiban pasien terhadap rumah sakit. Kemudian di bawahnya ada pernyataan dari kedua belah pihak, pemberi informasi dan juga penerima informasi, yang kedua belah pihak harus memberi tanda tangan masing-masing. Lalu ada lembar sertifikat kelahiran atau kematian. Dan pada gambar tersebut adalah lembar sertifikat kematian. Di kolom ini tertulis disease or condition directly leading to death, yang artinya penyakit atau kondisi penyebab kematian pada pasien. Lalu di bawahnya tertulis accidental causes, morbid or condition if any, giving rise to above cause, starting the underlying condition less. Yang maksudnya adalah penyebab lain yang menyangkut penyebab utama pada pasien yang meninggal. Lalu ada lembar korespondensi yang berkaitan dengan permintaan informasi dari rekam medis. Lalu pada gambar selanjutnya ada lembar protokol klinis, jalur klinis, pedoman praktik, dan pengetahuan lain yang tidak melekat secara langsung dengan data pasien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nita Yulianti. Yang kedua ada data klinis. Jadi data klinis itu data medis atau data klinis, segala data tentang riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan, serta hasilnya, laporan dokter, perawat, hasil laboratorium, röntgen, dan sebagainya. Jadi data ini adalah data yang bersifat rahasia, sehingga tidak dapat dibuka kepada pihak ketiga tanpa izin pasien yang bersangkutan kecuali jika ada alasan lain berdasarkan peraturan atau perundang-undangan yang memaksa dibukanya informasi tersebut. Kemudian terdapat contoh formulir anamnesis. Jadi formulir anamnesis itu sendiri berisi yang pertama ada riwayat penyakit atau operasi atau trauma yang pernah diderita. Yang kedua ada riwayat dan kondisi penyakit yang sedang dikeluhkan pada saat ini. Yang ketiga ada riwayat penyakit serupa atau yang terkait dalam keluarga tersebut. Kemudian ada contoh formulir. Pada gambar tersebut adalah contoh formulir dalam pemeriksaan fisik. Dalam formulir tersebut terdapat pemeriksaan fisik sisi depan, belakang, samping kiri, dan samping kanan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zahra.
Selanjutnya, keseluruhan di atas masih dipengaruhi pula oleh bentuk pelayanan kesehatan yang terdiri dari ambulatory care, hospital acute care, long term care. Yang pertama, ambulatory care atau perawatan rawat jalan, yaitu salah satu bentuk dari pelayanan kedokteran. Secara sederhana, yang dimaksud dengan pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap. Bentuk pelayanan rawat jalan terdiri atas 4 macam, yaitu hospital-based ambulatory, satellite ambulatory care, freestanding ambulatory, dan on-site ambulatory care. Yang kedua, hospital acute care. Hospital acute care menyediakan fasilitas perawatan akut, yakni pelayanan kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit untuk pasien yang memiliki kondisi serius, tiba-tiba atau penyakit akut atau cedera dan atau yang harus dilakukan operasi tertentu. Yang ketiga, ada long term care. Long term care, pelayanan jangka panjang yang menyediakan fasilitas perawatan dan rehabilitasi dengan length of stay lebih dari 30 hari. Isi rekam medis long term care berbeda dengan ambulatory care dan hospital acute care. Berikut ada contoh kasus. Berdasarkan tabel di samping dapat diketahui bahwa pengisian dokumen rekam medis masih belum tercapai 100%, dapat dilihat dari presentance item, jenis kelamin 25% dan pekerjaan 82%. Ya, sekian presentasi kami dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.